Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar kembali lagi pada pembelajaran kita yang ketiga, yaitu tentang jujur dan amanah pada bab 3. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu agar pembelajaran kita lebih berkah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, yang akan kita bahas terlebih dahulu yaitu tentang jujur. Nah, jujur ini dalam bahasa Arab as-sidqu atau sidik, yang artinya berkata jujur atau berkata benar. Nah, lawan dari kata jujur adalah dusta atau bohong. Dalam Al-Quran disebut dengan al-kazibu. Jujur secara istilah adalah sikap seseorang ketika berhadapan dengan sesuatu atau masalah tertentu, maka ia akan berkata padanya sesuai kenyataan, tanpa menambah maupun menguranginya. Macam-macam jujur. Nah, anak-anak, ternyata jujur ada macam-macamnya loh. Nah, menurut Imam Al-Ghazali, beliau membagi sifat jujur menjadi 5 bagian. Yang pertama, ada jujur dalam niat. Nah, jujur dalam niat ini maksudnya adalah tidak ada dorongan bagi seorang dalam segala tindakan dan gerakannya selain hanya dorongan dari Allah. Jadi memang dari niatnya itu memang sudah jujur kayak gitu. Nah, kemudian yang kedua, jujur dalam perkataan. Nah, jujur dalam perkataan ini yaitu menyampaikan sesuatu sesuai dengan berita yang diterima, dengan berita yang disampaikan kepada orang di sekitar kita. Kemudian yang ketiga yaitu tentang jujur dalam kemauan. Nah, kemauan di sini merupakan usaha agar terhindar dari kesalahan-kesalahan dalam menyampaikan kebenaran. Kayak gitu. Jadi kita tidak boleh menggadaikan kejujuran hanya karena kita itu takut akan suatu hal ketika kita jujur. Kemudian yang keempat ada jujur dalam menepati janji. Nah, di sini janji itu anak-anak, janji itu adalah hutang. Karena hutang, maka wajib untuk dibayar sesuai dengan nilainya. Menepati janji bukan sembarang sikap. Nah, menepati janji di sini artinya mempertaruhkan harkat dan martabat dirinya untuk di hadapan orang lain demi memberi keyakinan kepada orang lain bahwa ia sanggup untuk membayarnya. Kemudian yang terakhir yaitu ada jujur dalam perbuatan atau amaliyah ya. Nah, jujur dalam perbuatan ini memperlihatkan sesuatu apa adanya, tidak berbasa-basi dan tidak membuat-buat. Contoh perilaku jujur. Anak yang jujur tidak pernah berkata bohong. Kemudian, siswa yang jujur tidak pernah menyontek. Kemudian, pedagang yang jujur tidak akan menipu pembeli. Kemudian, pemimpin yang jujur tidak akan berkorupsi. Dan lain sebagainya. Banyak ya contoh dari perilaku jujur. Manfaat jujur. Nah, manfaat jujur di sini dicintai oleh Allah, dipercaya orang lain, disenangi orang lain, hatinya menjadi tentram dan bahagia tanpa gundah gulana. Amanah. Amanah artinya dipercaya atau terpercaya. Nah, lawan kata amanah sendiri di sini adalah khianat. Secara istilah, amanah artinya segala hal yang dipertanggungjawabkan kepada seseorang, baik hak itu milik Allah Subhanahu wa taala maupun hak hamba, baik berupa harta, pekerjaan, perkataan ataupun kepercayaan hati. Dalil hadis tentang amanah. Menunaikan amanah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabiyyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idzal amanata ila manin tamanaka wala tahun man khonaka. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwasanya Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, tunaikanlah amanah kepada orang yang mempercayakan amanah kepadamu dan janganlah engkau mengkhianati orang yang mengkhianatimu. Manfaat perilaku amanah.
Anak-anak, manfaat jika kita berperilaku amanah yang pertama ada membawa ketenangan dalam hati dan jiwa, kemudian mendapatkan keberkahan, kemudian mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mati syahid di jalan Allah, kemudian selamat dari bahaya dan jaminan masuk surga, kemudian yang terakhir dicintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Nah, anak-anak, alhamdulillah, sekian penjelasan dari Ustazah tentang amanah dan jujur. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.